Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Alifa. Saya NIM 20317100057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS, yaitu Manajemen Energi pada Bangunan, yaitu analisis penggunaan energi, kenyamanan, pencahayaan, dan beban pendingin rumah atau cooling load. Kita sudah berkenalan di awal. Oke, next saja. Nah, yang pertama, kita menganalisis penggunaan energi listrik aktual dan ideal. Nah, di sini ada data daya listrik saya, yaitu penggunaan token listrik. Biasanya saya sebesar 12,4 kWh dihabiskan dalam kurun waktu 2 minggu. Itu adalah bukti pembayaran rekening listrik saya dan meteran. Selanjutnya yaitu di sini adalah tabel penggunaan listrik sektor pencahayaan. Jadi di sini di rumah saya itu ada 8 lampu. Untuk yang 3 itu dayanya sebesar 5, untuk yang 5 itu dayanya 8. Untuk waktu penggunaannya sama-sama 6 jam, jadi total dayanya yaitu 90 sama 240. Total keseluruhan yaitu 330 karena dikaliskan semua. Untuk selanjutnya yaitu sektor pendingin. Jadi di sini saya menggunakan kipas angin. Untuk dayanya 65, waktu penggunaannya 7 dan total dayanya 455. Di sini bisa dilihat juga penggunaan listrik sektor lain-lain. Jadi ada pompa air, laptop, handphone, mesin cuci, dan setrika. Nah, jadi dari ketiga grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa yang penggunaannya paling banyak yaitu di sektor pendingin atau kipas angin. Nah, di sini kesimpulannya yaitu total daya penggunaan listrik di rumah saya itu adalah sebesar 12.337,5 watt atau setara dengan 12,3375 kWh. Jadi, perbedaan antara rekening listrik dan perkiraan penggunaan elektronik tidak terlalu signifikan, jadi tidak terpaut jauh, hanya sebesar 0,0625 kWh. Nah, selanjutnya kita juga menghitung daylighting factor dan rata-rata pencahayaan buatan. Nah, di sini adalah dena rumah saya, yaitu ada ruang tamu, ada 3 kamar tidur, ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Di sini rumah saya menghadap ke selatan. Nah, proses pengukuran dan titik pengukuran. Nah, di sini rumah saya itu menghadap ke selatan. Kemudian rumah berukuran 7 x 20 meter dengan rinciannya yaitu ruang tamu 7 x 7 meter, ruang keluarganya 4 x 6, ruang makannya 4 x 3, kamarnya 3 x 3, ada 3 kamar jadi 9 x 9, dan dapurnya 7 x 4. Nah, di sini titik pengukurannya itu ada TUS, TUU, dan TUS juga. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih proses pengukuran daylighting factor dan pencahayaan rata-rata. Yang pertama, kita menganalisis perhitungan daylighting factor dulu. Yang pertama, untuk ruang tamu, di sini daylighting factor itu yang ada jendelanya saja. Jadi kalau ruangan yang tidak berjendela tidak perlu dihitung. Untuk yang ruang tamunya, kita bisa mencari persen DF itu dari I-in dibagi I-out-nya. Jadi kita bisa menggunakan lux meter dari yang ada di Play Store, kemudian kita ukur. Nah, untuk daylighting factor di sini kita amati pada siang hari.
Untuk I-in-nya itu 88 lux. Nah, I-out-nya, jadi di luar ruangan itu adalah 10.000 lux. Sehingga didapatkan persen DF-nya 0,68%. Untuk perhitungan TUS-nya 0,49%. Nah, di sini ada kamar tidur juga. Untuk persen DF-nya 0,69%, TUS-nya 0,43%. Setelah mengetahui dilating factor, kita melakukan perhitungan pencahayaan rata-rata. Yang pertama, saya di sini mengambil contoh ruang tamu saja. Pembagian titik ukur pada ruangan tamu itu dihitung dari panjang kali lebar. Jadi ruang tamu saya itu bentuknya persegi 7 x 7 meter. Jadi pengukuran dilakukan setiap 3 meter. Nah, hasil yang didapatkan yaitu A sebesar 29, kemudian B-nya 40, C-nya 22 lux, dan D-nya 42 lux. Jadi rata-ratanya 33,25 lux. Nah, kesimpulannya bahwa nilai rata-rata pencahayaan di rumah saya per ruangan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut itu belum memenuhi standar SNI yang telah ditetapkan. Untuk standar SNI-nya itu adalah 250 lux untuk kelas. Nah, selanjutnya di sini ada nilai dilating factor di rumah saya. Juga belum memenuhi standar karena standar yang telah ditetapkan untuk ruang tamu itu 2,45, untuk yang nilai TUS-nya 1,12. Itu bisa dihitung dari 0,35 dikali D-nya. Untuk yang nilai TUS-nya 0,16 dikali D-nya. Begitu pula untuk kamar tidurnya. Nah, di sini yang terakhir adalah menghitung cooling load atau beban pendingin di suatu ruangan. Nah, di sini saya menggunakan contoh yaitu kamar saya yang berukuran 3 x 3 meter. Menggunakan AC dengan daya 400 watt dan nilai COP AC adalah sebesar 3,27. Perhitungan cooling load bisa dilihat di dalam tabel dengan rumusnya U dikali A dikali CLTD. Nah, sehingga didapatkan Q atap, Q dinding, Q kaca konduktivitas, kemudian Q floor atau lantai, kemudian Q P. Nah, di sini juga ada Q GS-nya berapa. Untuk Q GS-nya SF dikali A dikali SHGC. A di sini adalah luas area. Kemudian kita melakukan perhitungan untuk Q-I-nya. Nah, di sini Q-I-nya itu diperoleh dari 1,2 dikali Q dikali delta T. Nah, delta T-nya di sini adalah perbedaan suhu luar dan suhu dalam. Kemudian untuk Q-nya itu kita dapatkan dari 3,4 sudah ketetapan, kemudian 22,5 ini dari volume ruangan saya, kemudian dikali 1000 dibagi 3600 sehingga didapatkan 21,25. Jadi Q-nya adalah 204. Kemudian kita juga menghitung QL-nya untuk lighting. Di sini W dikali FSA dikali CLF didapatkan 1,59. Selanjutnya kita menghitung QA juga untuk elektronik. Di sini saya cuma menggunakan laptop saja karena cuma ada laptop. Untuk QA-nya didapatkan sebesar 3,94. Nah, di sini kita juga perlu menghitung Q human laten dan human sensible. Untuk human latennya itu N-nya 1 orang, QL-nya 45 watt, sehingga didapatkan 45. Untuk QHS-nya adalah N dikali GS dikali CLF. Jadi 1 dikali 70 dikali setengah,
sehingga didapatkan 35 watt. Nah, selanjutnya, mohon maaf tadi ada kesalahan. Untuk Q totalnya adalah kita bisa didapatkan yaitu 505,986 watt. Nah, itu adalah Q yang dibutuhkan. Kemudian, Q yang tersedia tadi, dari data yang tadi kita bisa dapatkan yaitu W sama dengan Q dibagi COP. Jadi Q-nya bisa didapatkan yaitu 400 dikali 3,27 sehingga Q-nya adalah 1308 watt. Jadi dapat disimpulkan bahwa Q yang tersedia lebih besar daripada Q yang dibutuhkan sehingga dapat disimpulkan bahwa AC tersebut memenuhi persyaratan beban pendingin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.